Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Masya Allah, buat para jamaah yang baru bergabung, kita hari ini masih di Tablik Akbar Islam Itu Indah Trans TV Festival. Wah boleh tepuk tangan Bu, Masya Allah. Masya Allah, masih dengan membahas tema kita nih ya. Wah tema kita seru banget ini ya. Iya betul banget. Apa hidup Kaya raya. kaya raya, mati masuk surga. Siapa Wah, yang gak amin, mau amin. kayak begitu? Ini Dunia dia. dapat, akhirat Dapet. Masya Kita mau tanya ke Allah. siapa sekarang Selin? Gimana kalau kita tanya ke Ustadz Maulana? Ustadz Maulana. Masalah yang Masya tadi Allah. kan yang belum kelar. Nah, pertanyaan setuju aku. nggak? Setuju nggak? Makin kaya makin jauh dari surga. Wah ada yang setuju. Pertanyaan aku tadi itu Ada Pak pertanyaan Ustadz. Anwar, Coba Ustadz. pertanyaan itu. Iya Pertanyaan pertanyaannya dulu, emang iya kalau orang yang sudah kaya rata-rata kata itu bakal jauh dari surga. Bener apa gimana itu? Terus gimana supaya kita bisa masuk surga? Amin. Oke. Silakan, Gak terlena Ustadz sama Maulana. dunia gitu. Ya saya mulai ya. Boleh silakan Silakan, Ustadz. Izin Habib, Ustaz Ada, Sam, Ustaz. Bunda Tuti dan semuanya teman-teman kita yang ada di sini dan termasuk semua yang ada di Trans Festival. Tepuk tangan dulu dong. Tahu nggak? Kenapa dikatakan orang kaya itu jauh dari surga? Sebenarnya kata-kata ini pernah disampaikan oleh Rasulullah bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dengan merangkak. Lah kok bisa? Karena ketahuilah orang kaya itu orang miskin 500 tahun masuk surga baru orang kaya masuk surga. Kok bisa? Karena isapnya, perhitungannya. Kan semua kan dihitung. Ini shawl dari mana, ini baju dari mana. Alhamdulillah saya di Trans TV selalu dikasih baju 8. Tiap hari Kamis. Hari Senin dikembalikan. Jadi aman kan isapnya kan betul tidak? Yang jelas mohon maaf. Apakah kita tidak boleh kaya? Justru dengan kekayaan kita bisa makin dekat kepada Allah. Betul tidak Bu? Betul. Betul tidak Bu? Naik haji pakai uang enggak? Pakai. Zakat pakai uang tidak? Ya. Bangun masjid? Pakai. Bikin wakaf? Pakai. Berarti kita harus kaya. Dari 5 rukun Islam, Masya Allah tabarakallah, ada 2 kekayaan yang dibutuhkan. Di zakat dan sama haji. Betul tidak? Kalau salat butuh baju enggak? Bajunya dibeli apa enggak ya? Berarti harus pakai uang. Bangun masjid, pakai uang, pakai. Kalau begitu, orang kaya itu sebenarnya bisa cepat masuk surga asalkan digunakan pada bentuk kesyukuran. Betul tidak, Bu? Betul. Bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Makanya harta itu jadi jembatan. Orang berkurban, pakai uang enggak? Pakai. Pakai uang. Kurbannya saya sama Abi pasti beda. Kalau saya sapinya yang harga di bawah 100. Kalau Abi harga di atas 200. Kan kenapa? Karena Abi lebih banyak uang. Amin. Artinya amin. kalau banyak uang berarti banyak sapinya agak besar. Berarti lebih banyak digunakan kan? Betul tidak? Betul. Jamaah. Yeay. Kalau begitu bisa jadi orang kaya itu cepat masuk surga karena berkata, maaf, ulama berkata, orang soleh, saya bisa seperti ini gara-gara ada orang kaya yang mengundang kami. Kenapa kami bisa ibadah? Karena ada orang yang bangun masjid. Kenapa saya bisa berangkat ke tanah suci? Karena saya dibayarin sama mereka. Jadi bisa jadi dia dulu masuk surga juga. Bisa cepat masuk surga sepanjang hartanya itu digunakan dengan kebaikan. Tapi gue ngomong, apakah menjauhkannya itu Dude? Ya. Maaf Kak Selin. Ya, izin. Kalau Anur sini. Anwar. Jadi gini. Jadi sini dulu. Gimana, Ustaz? Gimana, Saya Ustaz? klarifikasi nih. Iya, makasih. Jadi, orang kaya itu bisa telat masuk surga kalau masuk pada kategori istidraj. Oh iya. Istidraj. Jangan sampai kekayaannya itu membuat dia lalai mengingat Allah gara-gara kekayaannya, gara-gara mobil sibuk dengan kekayaannya sehingga lupa untuk ibadah kepada Allah. Iya Allah. Untung aku pakai begitu. Jangan. Malah makin cinta sama Harusnya Allah. semakin kaya kita semakin banyak manfaat untuk berbagi. Masya Allah. Makasih loh ya. Iya. Masya Belajarlah Allah. sama Habib Usman tuh. Iya Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Jadi aku Maulana. jadi tahu, jadi Jelas bisa, nggak Anwar? jelas bisa manfaatin Ya. semua kekayaan yang aku punya. Benar, jadi dunia memang
harus dikejar tapi dikejar untuk amalan di akhirat. Akhirat. Insya Betul. Allah. Tadi kata Ustadz apa? Setiap harta kita itu ada hisapnya Ada nanti. hisapnya. Nanti ditanya sama Allah, nih peci dari mana? Punya wardrobe. Iya. Dan untungnya kemarin alhamdulillah. Iya. Kan aku punya baju syuting banyak banget. Masya Allah. Tiap kita ganti. Iya. Aku mau bangun rumah nih. Ah. Pamer dikit. Iya. Itu semuanya baju-bajunya yang rumahku. Aku bagiin tetangga aku. Waduh, Masya Allah. Sedekah. Gak banget bener. Ya Allah. Hati-hati. Apa lagi? Jadi Orang apa, yang Ustaz? kayak sombong pamer itu bisa juga menyebabkan masuk neraka. Iya. Astagfirullah. Amin, amin. Ya Allah. Mudah-mudahan Nauzubillah, enggak ya. jangan. Allah. Semoga Jangan Allah ibu-ibu ya. selamatkan ya. Kita Semoga doain. Allah selamatkan dunia Amin. akhirat. Amin ya Amin, Allah. amin, amin, amin. Masuk surga semuanya berkah. Amin. Amin. Wah, sekarang kita langsung mau tanya ke Ustadz Syam ya, Selin ya. Iya. Ustadz Iya, Mas Dede, Mas Syam. Selin. Ustadz, kan salah satu cara nih Ustadz ya, kalau kita mau hidup kaya raya, mati masuk surga, tadi kata Ustadz Maulana itu perbanyak sedekah Ustadz. Tapi pertanyaannya gini, kalau kita sedekah, tapi kita nggak punya uang yang cukup nih, bisa nggak sih sedekah tanpa uang Ustadz? Sedekah tanpa uang. Iya. Wah, Nah, Gimana tuh? Iya, gimana? ini penting nih. Kita pengen tahu ya Bu ya, betul ya Bu ya? Oke, silakan langsung Ustadz Syam. Jin. baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Anwar, Mas Dude, Kaselin, tabe guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, Bunda Tuti, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Allah. Wahai manusia, kalian semua sebenarnya nggak ada yang kaya, semuanya fakir di hadapan Allah. Ada yang punya materi, nggak punya keturunan. Ada yang punya keturunan, fakirnya fakir materi. Ada yang punya keturunan, punya materi, fakirnya dalam hal apa? Fakirnya dalam keadaan sakinahnya nggak ada dalam rumah tangganya. Semuanya punya kekurangan. Jadi yang maha kaya hanyalah Allah. Maksudnya kalau mau bersedekah nggak usah nunggu kaya. Ketika Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat bahwasanya al jannatu darus sakha, surga itu tempat ngumpulnya orang dermawan, maka para sahabat semuanya berlomba-lomba bersedekah. Ibu, sahabat yang kaya raya, ibu tahu siapa aja sih? Ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat yang kaya raya, Sayyidina Anas bin Malik, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas. Banyak yang kaya-kaya, tapi lebih banyak yang tidak kaya, lebih banyak yang tidak kaya. Lalu bagaimana cara mereka mengamalkan sedekah? Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap engkau bermanfaat kepada orang lain itu namanya sedekah. Coba lihat manfaatnya ibu yang pakai selendang ungu. Satu orang yang bawa tapi berdua yang merasakan. Selendang kuning, satu orang yang bawa, dua yang merasakan. Ada yang bawa payung, satu yang bawa, dua orang merasakan. Sedekah semua namanya itu. Kullu ma'rufin sedekah. Tahu nggak sedekahnya para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in? Setiap subuh mereka membawa sesuatu ke masjid, walaupun hanya sebiji kurma dibagi dua untuk disedekahin. Subhanallah, saking pengennya termasuk ahli sedekah. Apakah mesti nunggu kaya? Tidak, syaratnya sedekah bukan kaya, syaratnya sedekah harus ikhlas. Belum tentu yang ngasih banyak lebih ikhlas dibandingkan yang ngasih sedikit. Tapi belum tentu juga yang ngasih sedikit lebih ikhlas daripada yang ngasih banyak. Maka syarat utamanya sedekah mesti ikhlas. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Intinya kalau ngasih syaratnya bukan harus kaya tapi harus ikhlas. Masya Allah. Jadi sedekah nggak harus nunggu kaya ya Ustadz Nggak ya. usah, Jadi para berapapun sahabat ada Nabi kita ya. sedekahin aja ya. Betul, kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan kebermanfaatan adalah sedekah. Malah bikin Masya kaya ya Allah. karena sudakoh, malah bikin kita kaya ya. Berlipat-lipat ganda, Masya digantikan dengan Allah. kesembuhan, digantikan dengan diterimanya doa, digantikan sama Allah dengan terkabulnya Masya permintaan. Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh. Amin ya Semangat Allah. jadi sedekah ya Anwar ya. Semangat ini baru kemarin. Ini wallah baru kemarin. Apa tuh? Jadi kemarin kan hari Jumat. Iya. Aku dapat project nih. Terus aku tuh paling gak tega ngelihat orang, maaf ya, misalnya nenek-nenek, kakek-kakek, apa. Aku pergilah ke toko sembako. Tolong buatin dong sembakonya bikin 200 biji. Terus bagi-bagi. Ih, tiba-tiba dikabarin. War, ini ada project goal. Oh ya Allah. Masya Allah. Gimana Allah baik Ustaz banget. Maulana?
Iya. Meria. Ria. Status bin Nikmah itu. Oh iya betul ya. Bercerita pengalaman supaya diikuti. Bercanda, Betul. bercanda. Mudah-mudahan semangat terus buat sedekah ya. Semangat terus, bismillah ya Ya. Allah. Bismillah. Kadang-kadang kita sedekah mungkin kayak Anwar itu bisa menjadi contoh juga ya Ustadz Iya ya. dong. Iya dong. Namanya kan influencer. Apa? Influencer. 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 Ya. Flu and Ser. Influencer. Influencer. Itu jadi yang kayak orang Yang di... Iya, iya. mempengaruhi orang yang Betul. berpengaruh. Malah kayak kita harus positif ya kan. Waduh. Biar dapat amal jariah diikutin orang. Waduh Masya Iya, Allah. Masya Allah. Baik. Karena Terima kasih, tergantung Ustaz. dari hati kita. Betul. Jangan kata Pak Ustadz Maulana bilangnya ria. Bercanda. Biar Gitu. lebih Masih semangat banyak lagi nih. hari Ya. ini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Izin. sekarang. Boleh? Terima Siap, kasih Ustaz terima siap kasih. ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, Kita Masya mau Allah. ngobrol sama Anwar, kayaknya banyak cerita menarik sih hari ini. Bener, kan tadi kan dengar Anwar nih kan. Ya. Dia kan udah tadi menceritakan tentang banyaknya dia dapat job. Masya Alhamdulillah. Allah. Lewat Karena sedekah. Bener. Sedekah, Wah. doa. Nah ini kan sekarang kan Anwar izin ya nanya ya. Iya. Job udah banyak di Iya. mana-mana. Ya kan Alhamdulillah. Alhamdulillah aset udah kebeli. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Lagi bangun rumah. Alhamdulillah ya Allah. Semoga lancar. Amin. Sedekahnya untuk amalan akhirat tuh udah disiapin apa gitu sama Anwar. Ya Buat Allah. hari akhir, buat kematian mungkin ada yang dipikirkan. Ada, aku udah bawa. Masya Izin Allah. maaf ya, guru-guru Unda Ada semua. yang disiapin Selin. Bunda, ini aku udah siapin. Apa ini? Ini aku bawa Tengah-tengah kain. sini, tengah-tengah. Gimana Aku bawa gimana kain gimana? Ini kafan. kain Kok apa? ketawa ibu-ibu? Apa itu? Ini kan bekal kita, aku jadi Allah ya. sedih kan. Jadi memang kadang-kadang masih tabu ya. Mungkin buat sebagian orang kayak aku sendiri pribadi aja ngembeli kain kafan. Ini kan sebuah kepastian Iya. yang udah pasti. Nanti Jadi, beli kain kafan kadang-kadang masih suka ragu gitu. Itu gimana ya? Apa kita tanya ke Habib ya? Boleh, boleh. Tapi ini Anwar sudah Ini mempersiapkan kain bekal. kafan. Karena jujur ya kenapa aku siapin. Karena kan ada sebagian juga bilang katanya gini. Pak Mali, ada beberapa orang, Pak Mali orang masih hidup masa nyiapin kain kafan. Emang mau meninggal katanya gitu. Iya. Karena ada beberapa teman-teman Anwar kan yang udah dipanggil Allah duluan kan. Iya, Dan iya, ini iya, pasti iya. kan. Banyak mereka tuh yang kayak maaf merepotkan ya orang yang masih hidup nyari-nyari kain kafan. Harus cari kemana. Kalau aku nyiapin udah aku kasih uangnya buat biaya penguburan, buat nanti yang matiin, buat matiin, buat yang Buat yang mandiin, meninggal. buat yang mandiin Ini maksudnya. lagi sedih, War. Ya. Lagi Ya, ya, sedih, ya, ya. Apin Buat kok yang nangis, mandiin. War. Saya salut sama Anwar. Ya Allah. Anwar sudah siapin kain kafan. Udah. Pertanyaannya cuma satu. Apa Ustaz? Kapan dipakainya? Ih, belum meninggal. Nanti kalau sudah saatnya ya, tapi sudah siap. Beb, kita mau tanya gini Beb ya. Ini Anwar luar biasa mempersiapkan kain kafan dan mengingat kematian. Ini sebenarnya masuk ke dalam golongan orang-orang yang cerdas nggak Beb? Betul. Dalam menyikapi hidup. Betul. Al-kaisu mandana nafsahu. Wah. Orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang menahan nafsunya wa amila. Dan dia mengamalkan 5 yang dimana dia mengamalkan amalannya ba'dal maut. Ketika dia mempersiapkan dirinya untuk kematiannya. Yang pertama adalah apa? Dia bertakwa kepada Allah. Dia dekatkan diri kepada Allah. Dia beli kain kafan. Saya besok pasti akan mati. Saya akan dibungkus dengan kain kafan ini. Apakah kain kafan ini yang saya bawa nanti besok melihat amal ibadah saya dengan baik? Atau kain kafan ini yang menyaksikan saya diseksa? Jadi dia beli kain kafan, dia yakin bahwasanya akan dicabut nyawa oleh Allah dan berharap akan ridhonya Allah, berharap akan pertolongannya Allah. Bahwasanya hamba yang cerdas, hamba yang pintar mempersiapkan waktunya untuk kematiannya. Dan hamba yang cerdas menahan hawa nafsunya, hamba yang cerdas bangun malam, hamba yang cerdas sholat 5 waktu, hamba yang cerdas baca Al-Quran, hamba yang cerdas lisannya dijaga. Kenapa lisannya dijaga? Agar dia nggak gibah, dia nggak adu domba, dia nggak ngomongin orang, dia menjaga hubungannya kepada manusia yang lain. Karena ada hablum minallah, ada hablum minan nas, ada hubungan sama Allah, ada hubungan manusia. Ketika hubungan sama Allah baik, hubungan sama manusia baik, maka niscaya dia ahlu surga. Inilah yang dikatakan dia mempersiapkan akhiratnya untuk dunianya. Dia mempersiapkan dunianya untuk akhiratnya. Dia mempersiapkan kehidupannya untuk akhiratnya. Dia mempersiapkan dirinya, istrinya, suaminya, anak-anaknya untuk apa? Untuk membangun istana di surganya Allah Subhanahu wa Amin, taala. ya Allah, amin. Untuk membangun apa? Membangun bagaimana caranya mendapatkan rahmatnya Allah. Bagaimana mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Bagaimana Allah dan Rasulnya rela kepada kita. Berarti
caranya Allah dan Rasulnya ridho sama kita cuma satu cara. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kalau kita yakin bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, maka dia niscaya hamba yang diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dengan apa? Dengan niat, ya Allah jangan sampai saya berbuat dosa. Jangan sampai saya bermaksiat. Jangan sampai lidah saya kotor, hina teman saya, gunjing, memfitnah, adu domba dan lain sebagainya. Ya Allah, ini waktunya sholat. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Kalau saya sholat, saya dapat kemenangan. Kalau saya sholat, saya dapat ridhonya Allah. Kalau saya sholat, saya selamat. Kalau saya sholat, berarti Allah sayang sama saya. Waktunya sholat, segera sholat. Oh ada waktu kosong, jangan kebanyakan main handphone. Tinggalkan handphonenya. Tapi ambil Al-Qur'annya, baca Al-Qur'an walaupun 1 ain. Walaupun 2 ayat. Walaupun 3 ayat. Enggak jadi masalah walaupun 2 ayat, 3 ayat. Yang penting apa? Baca Al-Quran. Karena apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Al-Quran yang akan nolong kita. Al-Quran bisa ngasih kita syafaat untuk bertemu Nabi Muhammad. Jadi intinya apa? Intinya adalah manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Karena orang yang bisa bangun istana di surga adalah orang yang berjuang, yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makasih ya. Jadi udah bener nih, Ano udah cerdas kata Habib ya. Tapi aku pernah. Mempersiapkan apa? Jadi gimana? Tadi kan Ustadz bilang katanya kita Iya. mengajak keluarga, istri, suami. Iya. Aku beli 3 paket Iya. buat papa sama mama. Pulang nih maki-maki papaku. Lu nyumpain gue meninggal gitu. Waduh, tapi gak apa-apa kan Gak apa-apa nanti kan ya? dengan Salah Anwar. Saya Gimana itu, tuh? saya sendiri ya. Iya. Kalau saya bukan kain kapan itu dekat banget dari rumah. Ada penjual kain kapan. Oh, ada yang jual. Kalau saya belinya tahu nggak apa? Apa? Kuburan 2 kapling. 1 kapling 7 orang jadi 14 orang. Semua saudara saya masukin di situ. Oh enak bareng-bareng ya. Kumpul jadinya. Oh. Tapi Persiapan juga. gimana tuh misalnya nih kita tuh mau cari uang, Heeh. cari rezeki, Ya. cari duniawi, tapi dikelilingi orang-orang yang kadang-kadang toksik, benar gak Bu Ibu? Itu loh. iya, Itu. iya, iya. Itu kadang-kala kita sudah naik daun, semua udah pada datang. Iya bener. Ya, udah banyak toksit. Tahu nggak toksit itu racun. Nah, buat kita semua ini ada informasi menarik nih. Gimana Apa Ustaz? itu, Ustaz? Mau tahu? Apa, Ustaz? Buat ibu-ibu yang mau belanja bulanan yang lengkap, nggak usah bingung ya, langsung saja ke Transmart. Tepuk tangan Masya dulu. Allah. Pokoknya di Transmart itu sangat murah Betul. banget. Kenapa Ustaz Sam? Kalau mau yang seger-seger, boleh juga tuh jajannya di Cafe Bean, Wendy's, dan juga Baskin Robbins. Nah, dan kalau mau lebih murah lagi, Nah. lebih hebat lagi, ada nih. Kalau mau bayar sekarang bisa pakai praktis sekali dengan pakai Alobank Dan? Bank Mega. Bang Mega. Tepuk tangan dulu. Masya Dan Allah. ini buat Ada kita lagi? semuanya ada di Trans Studio. Pokoknya kita bisa hibur, belanja dan sebagainya. Buat Semua anak-anak. lengkap ada di Trans Studio. Masya Tepuk Ada tangan wahana dulu. mainan ya. Iya, Lengkap lengkap. bener. Oke Lengkap kalau gitu jadi ya. kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, benar ya Ustadz Maulana? Iya dong, kita akan bahas bagaimana kalau orang kaya itu selalu dikelilingi orang toksik atau racun. Gimana kalau satu orang kaya itu tidak tahu diganggu dengan Sesaat lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.